kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya. Kita ajak ngobrol lagi para viewer kita hari ini. Banyak sekali berita-berita yang hangat memang. Tapi kita sehari sementara ini membatasi hanya 2 isu dulu. Jadi kita sekarang pilih 1 isu lagi yang saya kira menarik berkaitan dengan munculnya berita bahwa salah satu pendiri dari PSI, yakni Suni Tanuwijaya yang dikenal juga dulu pendiri teman Ahok, itu ternyata sudah mundur ya secara resmi dari PSI. Makanya kemudian posisinya sebagai sekretaris itu digantikan oleh Raja Juli Antoni ya, dan sekarang yang menjadi wakil menteri ATR, Agraria dan Tata Ruang. Ternyata yang menarik adalah ini kita kutip statementnya dari Grace Natali yang menyatakan Bro Suni gentleman, dia menyatakan tahun 2024 itu akan mendukung Anies Baswedan. Saya garuk-garuk kepala, ini apa ini yang terjadi ini kalau udah begini. Kemana Haji Giring? Biasanya netizen begitu, langsung akan menanya, kemana nih Haji Giring? Gitu. Sering kali kita mesti pakai istilah jebakan Batman itu. Kan tetap saudara siapa dari Suni itu dekat dengan Ahok dan dia jadi jembatan antara Ahok dan pemodal. Jadi nama itu juga tricky tuh. Apakah betul pemodal itu pindahkan investasinya ke Anies? Nah kalau itu terjadi, tentu banyak orang yang menganggap bahwa Anies kok main-main lagi dengan oligarki kan. Jadi itu prinsipnya tuh. Dengan kata lain, Anies itu di dalam radar surveyor sebetulnya udah tinggi sekali itu. Karena itu mesti dilemahkan. Jadi membantu itu kadang-kala justru melemahkan. Itu yang mesti kita baca itu. Mungkin survei orang semacam Kompas atau CSIS yang rada-rada sinis pada Anies menemukan fakta bahwa udah tinggi sekali itu. Nah kalau begitu ada proyek lain, yaitu proyek untuk memasukkan variabel yang akan membuyarkan keadaan. Lalu dianggap bahwa survei Anies itu tinggi karena oligarki udah berpihak pada Anies. Lalu turun lagi survei Anies karena pemilih-pemilih captive market Anies, terutama masyarakat Muslim perkotaan, merasa bahwa Anies sama aja dong diasuh oleh oligarki itu. Itu yang dari awal kita deteksi itu, bahwa permainan survei itu dan permainan headline bisa menyebabkan seseorang itu dibuai lalu ditenggelamkan. Kan begitu. Tapi saya kira Anies paham itu tuh. Dan kalau isu bahwa Anies diasuh oleh konglomerat yang sama mengasuh Jokowi, ya memang cuma itu konglomeratnya. Jadi sangat mungkin juga bahwa oligarki udah putuskan untuk jangan lagi investasi ke Ganjar. Karena ternyata mungkin survei Ganjar itu dipalsukan juga seolah tinggi sekali tuh. Jadi ini yang kita maksudkan bahwa semua survei itu nggak boleh kita percaya. Karena nggak ada yang menyodorkan diri atau membuka rekeningnya untuk diaudit secara eksternal, audit publik bahwa sebetulnya dia disponsori survei-survei itu. Jadi balik pada soal Anies tadi, pasti Anies melambung karena itu mulai digergaji tuh. Itu saya kira kesimpulannya begitu tuh. Buat sementara ya. Dugaan kan terlalu berat orang menganggap bagaimana mungkin PSI kemudian tiba-tiba berbalik ke Anies. Itu semacam dalam Yunani itu namanya kuda Troya dimasukkan ke Sparta oleh Athena. Nah, berkaitan itu ternyata Tempo juga membuat sebuah laporan utama yang menyoroti soal Anies yang dianggap sudah bersiap-siap untuk ke istana, dan salah satunya ini dia menyodorkan fakta bahwa dulu istana kini ke balai kota. Itu dia menyebutkan ada sejumlah menteri yang sudah zaman Jokowi yang sudah mulai bergabung dengan Anies Baswedan. Kita tahu kalau di situ memang ada menteri seperti Sudirman Said udah lebih lama karena itu memang dia bagian dari tim Anies Baswedan dulu ya. Tapi yang menarik itu adalah figur namanya Thomas Lembong. Itu pernah jadi Menteri Perdagangan, pernah menjadi Kepala BKPM yang dulu sangat dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi. Ternyata dia sudah berada di kubu Anies, dia sudah menjadi komisaris di Ancol, dan katanya setiap kali ada kunjungan-kunjungan Anies ke luar negeri, Thomas Lembong sudah mendampingi. Ya guys, ya soal Thomas Lembong kan tafsir tunggalnya adalah itu jembatan antara Anies dan oligarki. Kira-kira begitu gampangnya tuh. Tapi sangat mungkin juga orang semacam Thomas Lembong memang diminta untuk mempersiapkan hijrah bukan dari istana ke balai kota, tapi dari balai kota ke istana, kan gitu kan. Saya kira yang benar bahasanya itu yang lebih tepat ya, oke. Jadi kelihatannya semua kesibukan politik akan bertumpu pada analisis kapan dan oleh siapa Anies itu diboyong ke Istana Negara tuh. Kan kalau oleh 212 udah pasti tuh masa 212 Muslim politik apalagi kelas menengah kota itu
menganggap bahwa Anies layak untuk pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Jadi supaya nanti tidak sekedar satu investor yang memindahkan Anies ke Merdeka Utara, yang lain juga mau ikut di situ kan. Nah, Thomas Lembong mungkin dari awal, kalau dari udah 2 tahun lalu Thomas Lembong ada di situ, itu artinya ada persiapan yang betul-betul serius dari oligarki untuk memungkinkan oligarki itu nggak diganggu oleh Anies misalnya satu waktu nanti itu. Jadi ini sebetulnya menanam tebu di bibir dulu itu, jadi supaya terasa manis di bibir. Tapi tetap politik masih 2 tahun dan semua hal masih bisa berlangsung. Orang akan menganggap ya berarti Islamofobi itu memang akan ditiup-tiupkan terus untuk menghalangi Anies. Tapi pada saat yang sama Anies akan diasuh oleh mereka yang seolah-olah tidak punya masalah, tapi sebetulnya ingin menumpang untuk menyelamatkan bisnisnya di masa depan bila Anies jadi presiden. Kan kita mesti sampai di situ kalkulasi kita. Walaupun dari hari ke hari kita tetap menuntut supaya Anies mengucapkan 0%. Karena kalau enggak kita akan anggap Anies sama aja menunggangi 20% yang dipersiapkan oleh oligarki. Jadi tetap critical point itu akan kita ucapkan tuh. Dan Anies pasti akan ada di dalam urusan serius nanti kalau ternyata bahwa Anies juga diasuh oleh oligarki yang sama. Karena itu dari awal FNN minta supaya Anies betul-betul meniti jembatan yang sangat tipis itu dengan kalkulasi akal sehatnya. Kira-kira begitu. Karena kita bukan pendukung Anies, tapi kita pendukung 0%. Karena itu kalau Anies mendukung 0%, kita mendukung Anies, kan gampang. Ya, tetapi realitas ini ya, Bung Rocky menyadarkan kepada kita gitu bahwa kita itu memang sudah terlampau terjebak sangat dalam lumpur oligarki itu ya. Dan siapapun kelihatannya akan masuk dalam kekuasaan mau tidak mau dia tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan oligarki. Dan bagi oligarki kan sebenarnya mereka ini orang-orang yang pragmatis ya, dan duitnya kan tidak beragama. Duitnya tidak berideologi gitu ya. Jadi dia follow the power. Konstitusi. Ya. Jadi betul, oligarki itu tidak punya problem dengan moral clarity ya, dengan constitutional guidance, nggak ada. Jadi bagi dia itu ya pragmatisme bahwa urusan proyek masih akan berlanjut, bahwa perubahan rezim itu nggak ada soal, yang penting arah akumulasinya tetap. Dan oligarki ini bukan sekedar oligarki yang disebut asing, tapi juga asing segala macam. Dalam negeri juga oligarki banyak dengan kepentingan yang sama itu. Walaupun ya, oligarki dalam negeri demi nasionalisme, iya enggak, tapi itu demi akumulasi, bukan demi nasionalisme sebetulnya. Jadi itu ujian pada Anies sebetulnya. Pada Ganjar nggak ada ujian itu, karena Ganjar ya dianggap ya udah apa sih politik Ganjar, ya pasti sama dengan politik Jokowi, mengamankan oligarki juga. Dan oligarki melihat ya Ganjar ini susah pada akhirnya tuh, karena ada masalah di PDIP dan mungkin elektabilitasnya juga terlalu dipalsukan, idenya tentang negara juga ya mirip-mirip Jokowi aja, pengetahuan dia tentang politik internasional juga kurang. Jadi bagian-bagian itu yang mungkin sekarang sudah dihitung di yang disebut war room atau kamar perang oligarki, bahwa ya Ganjar bisa batal nih, bahaya nih. Nah, karena itu mulai dianggap bahwa Anies bisa jadi tempat investasi baru, tapi mesti ada yang amanin. Karena itu nama Andika mulai dimunculkan. Ya. Kira-kira begitu. Jadi faktor-faktor ini mungkin kita bisa evaluasi setiap 2 minggu. Tapi poin kita menganalisis itu di dalam upaya untuk meluruskan arah demokrasi, bukan untuk urusan tukar tambah di antara mereka tuh. Atau dukung seseorang gitu ya, nggak ada urusan. Yes, itu. Ya. Tetapi kan ini memang watak dari oligarki ya. Saya kira mereka ingin menempatkan telur di dalam satu keranjang. Itu udah prinsip yang mereka pegang sejak dulu kala kan. Dan itu ideologinya di situ gitu. Tapi sebenarnya kita kemudian sekarang menjadi semakin dapat gambaran bahwa kalau kemarin Nasdem itu menyebut 3 nama, katakanlah itu ada Anies Baswedan, ada Ganjar, dan ada Andika, sebenarnya itu ya semacam formalitas saja gitu, walaupun kita udah tahu arahnya sekarang Anies gitu. Iya, semua pada akhirnya harus menyebut nama Anies, agak aneh. Jadi kalau ada partai tidak menyebut nama Anies, itu artinya nama Anies sudah sangat besar, sehingga kalau dia sebut nanti dianggap sekedar berlindung di situ. Tetapi dengan sendirinya kita tinggal tunggu PKS, misalnya Demokrat, kalau PDIP udah selesai.
Tapi Anies udah ada di dalam sorotan, dan sorotan itu bisa membahayakan dia kalau dia tidak merasa bahwa udah itu saya secara individual bisa milih partai mana. Ya itu salah juga, sebab nanti oligarki bisa bersatu juga untuk membatalkan investasinya tuh. Dan dengan satu gerakan survei, Anies tiba-tiba ambruk lagi sinyalnya. Kalau ambruk, pasti pendukung Anies akan lakukan people power karena dianggap itu adalah penzoliman statistik. Jadi hal-hal begini yang sangat cair. Yang nggak cair adalah cara kita untuk memastikan bahwa Anies harus ada di garis konstitusi. Konstitusi melarang seseorang itu diundang di dalam persaingan politik dengan memakai tiket 20%. Kan itu intinya kan. Dilarang seseorang itu berupaya untuk memanipulasi kepentingan rakyat. Karena itu rakyat akan tunggu dia di tikungan melalui people's power. Jadi hal-hal begitu kita ingin ingatkan. Mahasiswa tahu betul. Karena itu mahasiswa sementara ini ya kurang peduli juga dengan soal capres-mencapres. Dia bagi dia nggak ada intinya tuh. Yang dia peduli justru KUHP yang akan menghalangi mahasiswa untuk bikin protes. Itu lebih real bagi mahasiswa. Masyarakat sipil juga sebetulnya begitu. Jadi hiruk pikuk di antara koalisi ini ya itu hiruk pikuk elit lah. Sementara koalisi rakyat diam-diam terbentuk di sektor bawah, sektor buruh, sektor mahasiswa. Saudara Jumhur Hidayat itu sangat intensif bertemu dengan kalangan buruh. Yang terakhir saya baca buruhnya BCA Indofood grup Salim Group itu mengeluh pada saudara Jumhur, dan Jumhur menjanjikan agar supaya ada kekuatan yang lebih real dari buruh. Jadi di bawah sebetulnya ada kebencian atau kemuakan terhadap kemaksiatan politik di elit. Itu intinya. Saya senang Anda menggunakan istilah kemaksiatan itu, dan itu penting ya, karena sekarang terminologi itu mesti kita ulang-ulang terus, adanya kemaksiatan politik. Kemarin Anda menyebut soal lembaga survei itu sebagai salah satu kemaksiatan, kemudian soal penyimpangan undang-undang para oligarki ini juga salah satu kemaksiatan. Nanti kita akan bikin list itu. Apa saja sih maksiat-maksiat politik di era Jokowi gitu ya. Ya, itu siasat kita untuk menyelundupkan pikiran publik sebetulnya kan. Semua orang akhirnya mau tahu apa sih yang disebut kasakusuk itu. Ya kita disebut aja itu political obscenity, itu kemaksiatan politik. Jadi berbuat sesuatu yang dangkal dan munafik itu di belakang layar kan begitu kan. Jadi hal-hal semacam itu memungkinkan kita untuk pergi pada satu prinsip bahwa Indonesia memang mesti diubah secara radikal dari akar-akar. Karena itu FNN konsisten dengan 0%. Ya, dan panduan kita untuk soal calon presiden ini jangan hanya terbuai pada figurnya, tapi juga kita harus lihat apa yang di dalam di otaknya itu seperti apa, bagaimana dia memenang demokrasi gitu. Termasuk tadi terhadap Anies ya, kita sudah sejak awal mendeklarasikan kalau dia dalam posisi 20%, ya berarti kita berada berseberangan gitu, dan kemudian Anda sudah mencanangkan namanya LBB ya, Liga Boykot. Nah, itu dia. Saya udah diundang nih, ya, mungkin seminggu ini udah 20 komunitas yang ingin minta keterangan apa yang dimaksud dengan LBP. Jadi ya nggak ada soal, karena ya politik boleh diasuh secara formal, boleh diasuh secara informal. Nah LBP ini adalah gerakan informal yang satu waktu juga akan bergabung dengan gerakan yang disebut people power itu. Tapi sekali lagi kita ingatkan, people power itu bukan hal yang membahayakan. People power hanyalah ingin membuktikan bahwa suara rakyat masih ada. Oleh karena itu dia mesti diperdengarkan di jalan. Kalau diperdengarkan di hearing DPR kan seringkali nggak dianggap, disuruh tunggu di balkon aja kan. Di balkon politik rakyat itu ya memang di jalanan. Dalam bentuk apa? Ya demonstrasi, apalagi. Itu sebetulnya tuh. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi, tetap 0%. No, it's 0.